dahulu dengan mengetikkan MySQL spasi menu spasi root. Setelah berhasil masuk, baru kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan perintah create database spasi nama yang akan dibuatkan database tersebut. Di sini namanya adalah skema apotik. Setelah database-nya dibuat, lalu kita membuka database-nya dengan use skema apotik. Setelah kita membuka database-nya, baru kita membuat tabel yang diperintahkan di dalam soal. Nah, untuk tabel yang pertama, saya akan membuat terlebih dahulu tabel pasien. Kita tuliskan perintahnya itu create table pasien. Lalu setelah itu kita masukkan yang ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama ada nama, spasi, tipe data yang digunakan yaitu varchar. Untuk jumlahnya itu bebas, tapi di sini kami menggunakan 20. Lalu selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar juga. Dan untuk jumlahnya kami memasukkan 50. Selanjutnya ada pekerjaan. Untuk tipe datanya sama, varchar. Dan untuk jumlahnya kami masukkan 20. Lalu ada nomor KTP. Untuk tipe datanya adalah integer. Jumlahnya kami masukkan 15. Dan yang terakhir ini ditambahkan tutup kurungnya itu 2 kali untuk menutup si tabel ini. Setelah tabel yang pertama dibuat, kita melanjutkan untuk membuat tabel yang kedua dengan perintah yang sama, yaitu kita akan membuat tabel nomor telepon pasien. Selanjutnya kita masukkan yang ada di dalam tabel tersebut, yaitu ada nomor telepon. Dengan tipe datanya yaitu integer dan jumlahnya saya masukkan 15. Lalu kita membuat kembali tabel yang ketiga, yaitu namanya tabel pasien BPJS. Kita masukkan lagi yang ada di tabelnya. Yang pertama ada NIK, dengan tipe datanya yaitu integer. Untuk jumlahnya kami masukkan 20. Lalu selanjutnya ada jenis BPJS. Untuk tipe datanya adalah integer. Jumlahnya kami masukkan 10. Selanjutnya untuk tabel yang keempat, kita akan membuat tabel
pasien yang non BPJS-nya. Itu adalah nama pasien non BPJS. Ada Paskes atau fasilitas kesehatan. Untuk tipe datanya yaitu Parcar. Dan jumlah 20. Setelah itu kita lihat dulu database-nya. Kita pakai yang skema underscore apotek ya. Ngetik use skema underscore apotek. Nah, sudah berhasil nih. Kita buat langsung tabelnya. Klik tabel resep. Jangan lupa kurung muka. Terus ini kolom-kolomnya nomor resep. Ini aja not no. Selanjutnya nomor pasien integer 0 ntar tanggal resep integer 30 datanya integer ya, terus tersebut tanggal resep kita di sini dalam kolom masalah waktunya mau Parcar, dikeluarkan Parcar, terus sampai subset atasnya. Terus untuk totalnya atau integer totalnya 100 ya, dibayar integer not 0, terus kolom tutup yang membuat di koma berhasil. Mari kita buat tabel berikutnya. Di sini aku mau bikin tabel obat. Klik tabel obat, jangan lupa kurung buka, enter kode underscore obat integer not 0, enter ID kategori integer not 0, enter merek obat, merek underscore obat Parcar 100, merek obat harga underscore satuan integer 100, enter dosisnya integer 50, enter jumlah integer 4, enter tutup titik koma, enter. Oke sih, buat tabel detail skor obat kurung buka, enter ID skor break integer not. Selanjutnya nomor underscore resep integer not. Selanjutnya total integer 100. Selanjutnya jumlah integer 100. Kode obatnya integer not. Oke, asik. Tabel udah lain. Ini underscore tabel lain. Pintunya not 0. Ya, nama Parcar. Selanjutnya alamat Parcar, alamat itu 100 kontak, alamat itu adalah Parcar 100 nomor KTP itu Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya
kita akan membuat dari 5 tabel yang tersisa. Pertama, masuk ke dalam database skema apotik. Lalu kita akan membuat tabel nomor telepon pegawai dengan perintah create tabel nomor telepon pegawai. Lalu di dalamnya ada ID pegawai dengan tipe data integer sebagai primary key dan foreign key, tapi kita akan gunakan not null saja. Yang kedua ada nomor telepon tutup kurung dengan tipe data integer juga berjumlah 13 tutup kurung lalu titik koma. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Kita akan membuat sama seperti sebelumnya. Kita akan menggunakan perintah create tabel pembayaran yang berisi ID selanjutnya kita akan membuat tabel pembayaran yang berisi ID bayar sebagai primary key dengan masukkan perintah create tabel pembayaran tutup buka kurung buka ID bayar dengan tipe data integer dan not null koma, lalu dalamnya ada ID pegawai dengan tipe data integer dan sebagai foreign key, tapi kita akan gunakan not null saja koma, lalu ada tanggal bayar dengan tipe data integer berjumlah 20 koma, lalu ada jumlah bayar dengan tipe data integer berjumlah 20 juga tutup kurung koma, lalu ada sisa piutang dengan tipe data integer juga dengan jumlah 20 kurung tutup 2 kali titik koma. Selesai. Lalu kita akan membuat tabel retur dengan berisi dengan perintah seperti sebelumnya sama juga create tabel retur kurung buka lalu masukkan ID retur sebagai primary key, tapi sebagai karena ini bukan saya jadi kita akan ke teman saya. Ini kita masukkan saja ID underscore retur not integer not null lalu koma tanggal retur dengan variabel dengan tipe data integer juga berjumlah 20 kurung tutup titik koma. Selesai. Lalu kita akan membuat tabel yang ketiga detail retur create tabel retur tabel detail underscore retur
kurung buka, lalu masukkan ID retur dengan tipe data integer dan not null, koma, lalu ada ID detail obat dengan tipe data integer juga dan not null. Kurung tutup, titik koma, selesai. Yang terakhir ada tabel kategori obat. Sama seperti perintah sebelum-sebelumnya, kita akan gunakan perintah create tabel kategori obat. Kategori underscore obat. Dengan berisi primary key-nya yaitu ID kategori, not null, dan yang kedua ada ID kategori juga sebagai kode obat, salah kode. Kedua ada ID kategori, tipe data integer juga, not null, kurung buka, yang keempat ada harga satuan, tipe data, selesai. Lalu kita show tabel, ada seperti yang kita lihat sudah ada 13 tabel yang telah kita buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan pembuatan database skema apotik. Pertama-tama kita akan lihat dulu tabel pasien. Dikarenakan no pasien di sini belum primary key, maka kita akan buat terlebih dahulu primary key. Maka kita akan pertama-tama kita akan alter table pasien, lalu kita modify, kita akan tambahkan auto increment. Selanjutnya kita menambahkan primary key. Selanjutnya kita akan melihat tabel pasien BPJS. Sama, maka kita akan tambahkan primary key, lalu kita buat menjadi foreign key.
tabel yang tadi, pasien. Setelah itu kita akan ke nomor telepon pasien. Sama, maka kita akan menambahkan primary key, juga membuatnya menjadi foreign key. Selanjutnya kita akan melihat tabel pegawai terlebih dahulu. Kita akan membuat ID pegawai di sini menjadi primary key terlebih dahulu. Pegawai kita akan menambahkan primary key. Selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu nomor telepon pegawai. Kita akan membuat ID pegawai di sini menjadi foreign key. Lalu di sini kita akan membuatnya menjadi foreign key. Parenthesis pegawai ada error ternyata. Kalau pegawai modify ternyata salah tabel kita. Seharusnya nomor
Oke, karena sudah menjadi primary key, kita akan membuatnya menjadi foreign key. ID pegawai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ijal udah membuat beberapa relasi dari table ke table yang lain ya. Sekarang gantian saya untuk melakukan hal yang sama seperti Ijal lakukan tadi. Di sini kita akan merelasikan, tapi sebelum itu kita akan show table dulu. Show tables, jangan lupa titik koma. Sip, enter. Kita akan relasikan dari detail retur ke retur ya. Ada kolom yang harus direlasikan. Kita descript dulu. Sc detail retur. Oke, enter. Terus dsc retur. Titik koma, jangan lupa enter. Nah, kita akan merelasikan kolom ID retur di table detail retur ke kolom ID retur di table retur. Pertama-tama kita jadikan primary key dulu di ID retur dan juga di table returnya. Kita jadikan primary key dulu. Oke. Caranya kita alter table di table mana? Detail retur. Enter and add primary key. Buka kurung ID retur. Tutup kurung. Titik koma. Jangan lupa ya. Oke, kenapa salah? Karena tidak ada underscore di ID returnya ya. Kita salah penulisan. Oke, kita ulang lagi. Alter table detail retur, enter, add primary key, buka kurung, ID underscore retur, titik koma, jangan lupa enter. Alright, sip. Selanjutnya kita akan buat primary key lagi di ID retur di table retur. Caranya sama. Add primary key ID retur. Jangan lupa titik koma, enter. Sip. Sudah dibuat primary key di kedua kolomnya ID retur ya. Terus kita akan membuat relasi dari kolom detail retur ke kolom dari table retur, yaitu ID returnya ya. Kita ingin relasikan. Caranya seperti ini. Alter table detail retur, enter. Nah, kita ingin sambungkan ID returnya di table retur. Caranya sama. Add foreign key, buka kurung ID retur, references, table retur, kolom ID retur. Jangan lupa titik koma, enter. Sip, sudah berhasil. Selanjutnya masih ada lagi ya di sini di ID hobby ini. Kita akan sambungkan ke table detail obat ya. Ke DSC dulu. DSC detail obat.
sini ya. Di sini kita mau sambungin lagi di sini. Nah, berhubung ini belum primary key, kita jadiin primary key dulu. Enter, lalu add sama kayak tadi. Titik koma jangan lupa, enter. Sip, sudah berhasil. Sekarang mau sambungin ini, relasikan id.ob dari table detail writer dah ke sini ya, detail obat. Tapi sebelum itu kita dulu di sini id.ob nya belum primary key ya, kita coba dash lagi detail writer, nah belum primary key, kita jadi primary key dulu. Caranya sama kayak tadi lagi. Oke, kita ada salah penulisan. Kita ulangi lagi. Di sini saya salah ya, karena nggak bisa multiple, aku lupa. Di sini nggak bisa multiple primary key di dalam satu table. Jadi kita langsung sambungin aja foreign key ke detail obatnya. Oke, baik, kita sudah menyambungkan kolom id.ob yang di detail editor ke detail obat id.ob. Sip. Selanjutnya kita ke tabel detail obat, kita describe dulu. Nah, kita akan menyambungkan, ada dua kolom yang kita sambungkan, yaitu kode obat. Kita akan sambungkan ke, kita show table dulu, show tables, titik koma, enter. Nah, kita akan sambungkan, ada dua kolom yang kita sambungkan ya. Pertama kode obat kita akan sambungkan atau relasikan ke table obat. Oke. Dan juga yang kedua ada nomor resep. Nah, ini nomor resep ya. Nomor resep kita akan relasikan ke tabel resep. Nah, ini dia. Oke. Sip. Pertama kita ke obat dulu ya. Kita relasikan ke obat dulu. Oke. Alright. Sudah berhasil. Selanjutnya kita relasikan dari yang detail obat ke tabel obatnya. Alright. Caranya masih sama ya. Kita alter table detail obat. Oke, udah berhasil. Sekarang kita lanjut ke, masih di perobatan ya, table obat. Kita lanjut ke table obat dulu. Cek obat.
di tabel obat ini ada yang kita mau relasikan lagi, yaitu ada ID pelanggan. Maaf, bukan ID pelanggan, yaitu ID kategori yang ini ya. Kita mau sambungin ke tabel kategori obat. Nah, kita mau sambungin ke sini ya. Oke, kita sambungin dulu. Caranya masih sama juga kayak tadi. Karena di sini belum primary key, kita jadiin dulu primary key kolom ID kategori di tabel kategori obat. Titik koma, jangan lupa enter. Oke, alter table. Oh, kita salah di penulisan ya, penulisan tabelnya. Kita ulangi lagi. Titik koma, enter. Alright, sudah berhasil. Sudah buat primary key di table. Kita buat primary key kolom ID kategori di table kategori obat. Kita cek dulu. Alright, sudah jadi primary key. Sekarang kita ingin sambungin ya ID kategorinya dari obat ke kategori obat. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita maksud saya kita relasikan lagi yang tadi ya di masih table detail obat, di table detail obat. Saya ingin relasikan, tadi kan sudah kode obat, sekarang nomor resep. Nomor resep ini kita ingin relasikan ke tabel resep di kolom resep juga. Kita lihat dulu tabel resep, enter, sip. Nah, di sini ada nomor resep. Kita mau relasikan dulu nomor resep dari titel obat ke nomor resep di tabel resep. Sekarang saya mau bikin dulu jadi primary key di nomor resep detail resep. Maksud saya di kolom resep di table resep kita bikin primary key dulu agar bisa direlasikan. Alright, sudah. Jika sudah, langsung saja kita relasikan nomor resep di table detail obat ke nomor resep di table resep. Detail obat, enter. Detail obat, enter. Lalu add foreign key. Titik koma, jangan lupa enter. Baik, kita sudah berhasil melakukannya. Untuk table detail obat kita sudah
berhasil relasikan ke tabel resep dan juga tabel obat. Baik, selanjutnya kita masuk ke tabel resep. Oke, di tabel resep ini tadi kan sudah nomor resep ya, kita sudah relasikan. Selanjutnya di tabel resep ini kita akan relasikan nomor pasien ya, nomor pasien dan juga ID bayar. Nah, kita ke ID bayar dulu ya. Oke, ID bayar ini kita akan relasikan ke tabel pembayaran. Oke, ya di pembayaran ini ada ID bayar ya. Kita merelasikan dulu. Sebelumnya kita bikin primary key dulu di tabel pembayaran, yaitu ID bayar. Baik, jika sudah, langsung saja kita relasikan lagi. Baik, sudah berhasil. Selanjutnya kita masih di tabel pembayaran. Saya ingin relasikan ID pegawai ke tabel pegawai. Oke, kita buka dulu tabel pegawainya. Nah, di sini udah ada ID pegawai ya. Langsung aja kita relasikan ID pegawainya di antara tabel tersebut. Oke, kita udah berhasil relasikan resep pembayaran ke pegawai ya. Selanjutnya kita ke tabel resep lagi. Nah, tabel resep ini tadi ID bayar kan kita udah relasikan. Ini tinggal nomor pasien ya. Nomor pasien kita relasikan ke tabel pasien. Nah, di sini ke nomor pasiennya. Langsung aja kita relasikan. Oke, sudah berhasil terrelasikan. Selanjutnya ada satu tabel lagi, yaitu pasien non BPJS. Nah, kita relasikan ke tabel pasien, yaitu nomor pasiennya. Oke, nah ini belum primary key, kita jadikan dulu ini primary key. Setelah itu kita relasikan ke kolom nomor pasien yang ada di tabel pasien. Oke, kita sudah berhasil membuatnya jadi primary key dan kita sudah berhasil relasikan dari kolom nomor pasien di tabel pasien non BPJS ke kolom nomor pasien di tabel pasien. Sekarang kita ingin lihat apakah atau sudah terrelasikan dengan baik. Kita buka XMPP, kita buka admin, lalu kita buka skema apotik. Nah, di sini ada designer, kita klik designer. Nah, masih berantakan ya. Coba aku rapiin dulu. Oke, baik. Ini adalah hasil dari tabel yang udah dibuat.
beberapa kolomnya juga, dan juga sudah berhasil direlasikan. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.